Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisha Ramadiani dari kelas K4 21 MNR Universitas Teknologi Digital NIM 112-11722. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama, di mana presentasi ini adalah sebagai tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 5. Syarat pokok pemimpin bagi umat Islam. Nabi SAW lebih memilih Khalid bin Walid dan Amr bin As yang baru masuk Islam untuk mengisi jabatan pemimpin. Keduanya dianggap cakap memimpin dan mampu menjaga amanah. Sebaliknya, Abu Hurairah yang sangat kuat hafalan hadisnya dan sangat mendampingi Rasulullah SAW tidak diberi jabatan apa-apa. Kualifikasi adil dan memiliki wawasan yang luas menjadi pedoman mengapa Khalid bin Walid dan Amr bin As dipilih meski belum lama masuk Islam. Karena dari pemahaman mereka akan wilayah yang dipimpinnya dinilai mampu mempertimbangkan keputusan terbaik untuk masyarakat. Menetapkan kriteria seorang pemimpin tidaklah sederhana, sebab pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak, bukan sekadar penguasa. Dan pekerja seperti digambarkan oleh Al-Quran haruslah orang yang kuat dan tak percaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat. Pemimpin yang amanah tidak hanya berani untuk membuat pernyataan yang hanya akan menimbulkan ketegangan serta konflik. Peran penerima amanah atau kepala negara tidak harus dari keturunan Quraisy, seperti yang sudah didiskusikan oleh para ulama. Memang pada masanya suku Quraisy memang disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab, karena pandai berdiplomasi dan menguasai perdagangan. Suku Quraisy dalam Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4, pengertian keturunan Quraisy sendiri merupakan keturunan Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Nurikah bin Ilyas bin Mutadar bin Nas bin Ma'at bin Adnan. Secara prinsip, suku Quraisy memang dapat diangkat sebagai kepala negara dan menjadi pemimpin umat selama kapabilitasnya memadai. Dan jika tidak memenuhi kriteria pemimpin yang kapabel, maka ia tidak perlu dicalonkan, apalagi dipilih menjadi pemimpin. Jadi, maslahat pada waktu itu ditinjau dari konteks politik cenderung bersandar pada hadis yang mensyaratkan harus Quraisy yang menjadi imam demi menghindari pertentangan karena absyabiyah atau fanatisme. Akan tetapi, untuk zaman sekarang sangatlah mungkin suku di luar Quraisy memiliki cukup potensi dan berkemampuan menjadi kepala negara. Artinya, pemimpin selain memiliki kompetensi pokok dalam hal agama, juga harus memiliki pemahaman terhadap wilayah yang dipimpinnya, seperti Amr bin As dan Khalid bin Walid. Kemudian, kecakapan ini juga terintegrasi dalam mengaplikasikan syariat yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, seperti keharusan menghindari perbuatan yang merusak dan amoral, semisal minum khamar dan zina. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-93, Ali Imran ayat 219, Al-Isra ayat 32, dan An-Nur ayat 2. Nilai demikian masuk ke dalam segala sendi kehidupan manusia secara menyeluruh, di mana perilaku adil dan kasih sayang termasuk di dalamnya. Hal itu pula yang diakui oleh orang non-muslim. Umar mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dibandingkan dengan semua penakluk Yerusalem lainnya. Ia memimpin satu penakluk yang sangat damai dan tanpa tetesan darah.
Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuh di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambil alian, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Yerusalem memeluk Islam. Adapun ketika Abu Ubaidah ibnu Jarrah membebaskan Yordania dan mendapatkan perlawanan dari bangsa Romawi yang tertarik dari pernyataan tersebut, yaitu adanya permintaan kaum Kristen atau Nasrani kepada umat Muslim agar membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Bunyinya, "Kalian wahai umat muslimin lebih kami cintai daripada Romawi. Meskipun agama mereka sama dengan kami, kalian lebih bisa memenuhi janji, lebih ramah, lebih bisa menahan tangan dari berbuat zalim, dan lebih dalam hal melindungi kami, tetapi mereka Romawi selalu memaksa kami." Pemimpin tertinggi dari gereja Anglikan Inggris juga pernah mengejutkan publik Inggris. Dia menyatakan bahwa adopsi sejumlah syariat Islam dalam dasar hukum Inggris adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Sebab syariat Islam tidak sering bertentangan dengan struktur dan pola warga Inggris. Ia mengetahui bahwa syariah Islam mencakup aturan yang luas dan komprehensif. Dia mencontohkan tiap muslim yang terlibat sengketa dari pernikahan sampai finansial dapat menemukan solusi yang menunjukkan betapa lengkapnya syariat Islam. Oleh karena itu, yang memahami syariat hanyalah pemimpin yang beragama Islam. Mayoritas muslim juga menjadi acuan mengapa syariat diaplikasikan. Bahkan, manakala mayoritas diwajibkan tunduk dan patuh pada syariat, justru minoritas akan terlindungi. Dasar macam ini yang nantinya akan mengarahkan kecakapan pemimpin dalam memerintah agar kebijakan semakin akurat. Ketika kepemimpinan mampu menghadirkan pemerintahan yang harmonis dengan berlandaskan tauhid tanpa memandang ras dan warna kulit. Hanya dua hal yang mendapat manfaat dari keberlangsungan kepemimpinan Islam, yaitu agama dan rakyat. Nah, ini adalah menurut Al-Imam Ali bin Abu Thalib. Kriteria pemimpin yang pertama dari segi keadilan adalah pemimpin harus adil dan memutuskan perkara dan menegakkan keadilan. Yang kedua, ketakwaan. Pemimpin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang memahami rakyat. Pemimpin harus memahami kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Dalil dari Al-Quran dan hadisnya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu." Quran Surat An-Nisa ayat 135. Rasulullah bersabda, "Seorang pemimpin adalah pengembala, dan dia bertanggung jawab atas kumpulan yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, kriteria pemimpin yang pertama adalah keadilan. Pemimpin harus adil dalam memutuskan perkara dan memimpin dengan keadilan. Kepemimpinan yang melayani. Pemimpin harus melayani rakyatnya dengan penuh dedikasi. Kemudian ketakwaan. Pemimpin harus taat pada perintah Allah dan menjalankan amanah dengan baik. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Rasulullah bersabda, "Seorang pemimpin adalah penanggung jawab atas rakyatnya." Hadis riwayat Ahmad. Menurut Imam Ibn Taimiyah, kriteria pemimpin. Keadilan. Pemimpin harus adil dan menjalankan tugasnya dan menegakkan hukum Islam. Kepemimpinan yang berdasarkan hukum. Pemimpin harus memimpin dengan mengacu pada hukum Islam. Kepemimpinan yang efektif. Pemimpin harus mampu mengelola urusan negara dengan efektif. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan hendaklah kamu menjadi pribadi-pribadi yang berdiri untuk menegakkan keadilan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Rasulullah bersabda, pemimpin paling dicintai oleh Allah dan
yang paling dekat dengannya adalah pemimpin yang paling adil. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria pemimpin yang keadilan adalah seorang pemimpin harus adil dalam memutuskan perkara dan menegakkan hukum. Kepemimpinan moral. Pemimpin harus memiliki karakter moral yang baik dan menjadi teladan bagi masyarakat. Kepatuhan pada hukum Islam. Pemimpin harus mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan pemerintahan. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Imam Al-Mawardi, pemimpin harus adil dan memutuskan perkara dalam menegakkan hukum. Kepemimpinan yang bijaksana. Pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan mengelola urusan negara. Kepemimpinan yang berdasarkan hukum. Pemimpin harus memimpin berdasarkan hukum dan keadilan. Dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Rasulullah bersabda, pemimpin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengannya adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Muslim. Kriteria pemimpin menurut ulama klasik. Kemampuan manajerial dalam mengelola pemerintahan menandakan bahwa ilmu saja belum cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola pemerintahan. Hal ini dalam rangka melindungi agama dan menegakkan hukum demi kepentingan umum. Ibnu Khaldun berpendapat jika pemimpin harus memiliki solidaritas yang kokoh dari kelompoknya, tanpa solidaritas dari kelompok, seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan lama bertahan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang pada masa Ibnu Khaldun, maka yang paling kapabel dan memimpin umat Islam dari kalangan Quraisy. Kesadaran dari seorang pemimpin hendaklah dapat dipahami jika ia mesti mengetahui bahwa Allah memberi kekuasaan kepada mereka. Demikianlah mengapa Al-Ghazali sampai menyatakan bahwa penguasa adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Jazilah Allah fi al-ard. Hampir sama dengan Ibnu Khaldun dan Al-Mawardi jika permasalahan kriteria pemimpin menurut beliau harus keturunan Quraisy. Sebab selain faktor dari mata rantai keluarga Abbasiyah, keturunan Quraisy, kriteria lain yang mendasar termasuk pendidikan sedikitnya setara mufti atau kapasitas mujtahid menurut Al-Ghazali. Jika kekurangan khalifah dalam hal militer dan politik dapat ditambal dengan adanya sultan yang royal sebagai pendamping khalifah, maka ilmu pengetahuan dan pendidikan yang layak menjadi senjata utama dalam memberi nasihat dan masukan dari seorang yang takut kepada Allah, yaitu ulama. Komposisi sosok Rasulullah yang berperan sebagai pemimpin agama dan negara tidak akan pernah disandang oleh satu orang di masa sekarang. Jadi, peran tersebut dapat tergantikan meski diamanahkan kepada dua orang, yakni ulama dan umara. Kriteria pemimpin menurut umat klasik. Kriteria pemimpin menurut ulama klasik. Peran pemimpin mengaplikasikan aturan tentu demi terwujudnya konsensus. Tak kala dipandang secara tendensius, setiap wilayah memiliki kecenderungan sehingga baik menurut suatu wilayah belum tentu baik menurut wilayah yang lain. Kesannya menjadi relativis. Oleh karena itu, perlu seorang yang mengaplikasikan aturan yang universal dan itulah yang dimiliki oleh syariat. Kepemimpinan Islam bukan dalam rangka memonopoli kekuasaan,
Larangan dipilihnya non-muslim sebagai pemimpin karena memang di luar dari Islam tidak hanya memiliki hukum yang universal di samping agama juga melarang pemimpin non-muslim. Dalil yang melarang mengangkat non-muslim bukan hanya satu dalil, yakni Al-Maidah ayat 51, dalil-dalil lainnya jumlahnya sangat banyak. Dari Quran surat Ali Imran ayat 28, ayat 100, ayat 118, Al-Mumtahanah ayat 1, Al-Maidah ayat 58, Al-Mujadalah ayat 22, An-Nisa ayat 141 dan 144, Al-Anfal ayat 73, Al-Taubah ayat 8 dan 71, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Bahkan dalil lain yang lebih spesifik menunjukkan pada haramnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin adalah, dan ulama klasik maupun kontemporer juga bersepakat jika yang utama dari seorang pemimpin harus beragama Islam. Secara garis besar, tugas dan kewajiban kepala negara terpilih menurut Al-Mawardi meliputi pemeliharaan terhadap agama, melaksanakan hukum di antara rakyatnya, dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya, memelihara keamanan dalam negeri, menegakkan hudud, menyampaikan amanah, dan memelihara segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharaannya terhadap agama. Kriteria pemimpin menurut ulama klasik sedikit berbeda dari ulama sebelumnya. Ibnu Taimiyah berpendapat bagi seorang kandidat kepala negara tidak mengutamakan suku Quraisy, di mana beliau hidup pada masa kekhalifahan Bani Abbas. Beliau mengisyaratkan kejujuran atau amanah dan kewibawaan atau kekuatan kuah. Indikasi kejujuran seseorang menurut Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari ketakwaannya kepada Allah, ketidakmurahannya menjual ayat-ayat Allah demi tendensi duniawi dan kepentingan politik belaka, serta sikap tidak takut kepada manusia selama dalam kebenaran. Ibnu Taimiyah mengutip Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Namun diakui oleh beliau, sangat sedikit pemimpin yang memenuhi kualifikasi tersebut sekaligus. Namun yang pasti harus ada upaya merealisasikan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam. Karena kesejahteraan tidak hanya pernah terwujud tanpa adanya pemimpin. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin tidak cukup hanya bisa memakmurkan masyarakatnya. Lebih dari itu, pemimpin juga berperan mengantar masyarakat yang dipimpinnya untuk bertakwa kepada Allah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.